Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wisnu. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman CAD/CAM. Pada kesempatan hari ini saya menggunakan program dari produk Autodesk, yaitu saya menggunakan Autodesk Fusion 360. Kita buka untuk Autodesk Fusion 360. Ini adalah ikonnya seperti ini. Kita klik double untuk membuka Autodesk Fusion 360. Ini adalah tampilan loading awalnya seperti ini. Kita tunggu saja sampai siap. Ingat, ini posisi internet harus nyambung. Jadi pastikan internet kamu ketika belajar nyambung. Ini awal sebelum kita masuk ke Autodesk Fusion 360 versi Education License. Seperti ini hasil awalnya ketika kita sudah berhasil masuk ke halaman Autodesk Fusion 360 Education License. Seperti ini nanti kita akan belajar tentang menggambar dengan Fusion 360. Kemudian saya akan lebih konsentrasi ke arah manufaktur, yaitu nanti kita akan cari program CAM-nya. Kalau saya lihat ini, nanti kita membuat job shape-nya seperti ini. Nanti hasilnya kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau kita simulasikan secara bersama, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini nanti kita akan coba buat seperti ini. Kita coba buat. Ya, seperti ini. Nanti kita akan coba buat bersama-sama. Kalau kita lihat gambarnya yang akan kita kerjakan itu ada beberapa kompetensi. Untuk pekerjaan yang kita coba hari ini adalah pekerjaan turning atau bubut. Ini untuk kompetensinya ada bubut rata, bubut muka, bubut rata, kemudian ada chamfer, kemudian ada tirus, ada apa ini namanya R atau fillet, kemudian ada ulir dan alur. Seperti ini nanti tahapannya, langsung saja kita mulai. Yang pertama saya akan membuka file atau new file. Saya klik ini, kemudian saya pilih desain karena kita akan mendesain. Halaman pertama yang akan muncul untuk Fusion 360 adalah seperti ini. Sebelum kita mulai, program ini gratis. Silakan kamu bisa mendownload program ini dengan mendaftar di websitenya Autodesk. Ini untuk alamatnya, nanti tinggal masukkan data diri kamu, email kamu, nanti kamu akan dapat lisensi. Kemudian untuk catatan, ketika kamu mengoperasikan software ini atau Fusion 360 ini, kamu harus terhubung dengan internet. Pastikan internet yang ada di rumah terhubung dengan ketika kamu menggunakan software ini. Oke, kembali lagi. Sebelum kita gambar, saya akan mengenalkan dulu di Autodesk Fusion 360 ini
Untuk perintahnya itu sangat simpel. Kalau kita lihat ada solid, ada surface, sheet metal, dan tool. Kemudian di sini ada beberapa opsi atau pilihan. Ada desain. Desain itu nanti fungsinya ketika kita mau menggambar sesuatu, misalkan kita membuat part, membuat rangkaian atau apapun, nanti kita gambar di desain. Kemudian render, nanti dari desain itu ketika kita mau menampilkan gambar yang benar-benar real, kita bisa render di sini. Setelah itu ada animasi. Animasi tentu saja untuk membuat gerakan misalkan roda itu berputar, baut itu berputar, kemudian spiral, kemudian ada gerakan translasi dan lain sebagainya. Kemudian lagi simulasi untuk sama ada di Inventor, juga ada simulasi untuk mengetahui tingkat cracknya ada di mana, kemudian ketahanan suatu bahan dan lain sebagainya. Ada lagi manufaktur. Nah, nanti kita akan konsentrasi di manufaktur adalah kita banyak dari gambar tadi kita akan teruskan ke cam-nya, atau nanti kalau di mesin itu nanti akan diteruskan di mesin CNC-nya. Nanti dari gambar diteruskan ke mesin CNC. Sebelum ke mesin CNC tentunya kita harus cari program G-code-nya dulu, atau mencari G-code untuk menjembatani ke program di CNC itu sendiri. Kemudian drawing bisa untuk membuat gambar kerja dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita milih desain. Kemudian langkah pertama kita akan membuat sketch sama dengan di Inventor. Saya klik sketch, kemudian saya pilih pandangannya yang sini, line-nya. Kemudian saya akan mencoba menggambar benda kerja seperti ini yang kita akan kerjakan. Kita buat saja bentuknya dulu, nanti seperti biasa kayak di Inventor kita nanti tinggal membuat ukurannya. Oke, langsung saja. Saya pilih line, kemudian ini, kemudian turun untuk membuat alur, kemudian sini lagi, kemudian kita lihat dulu. Setelah alur, maju, naik, oke. Ini ada naik, nah, kemudian ada tirus, kemudian setelah tirus ada naik, ini, kemudian seperti ini. Untuk diameter terakhir kita seperti ini dan ini. Sorry, ini sampai ini, sampai kita hubungkan. Sekali lagi, untuk menggambar ini kita bisa pakai beberapa metode. Misalkan extrude, kita buat per bagian ini kita extrude, kita sambung-sambung bisa. Atau kita menggunakan revolve, kita cukup membuat gambar separuhnya atau seperempat gambar ini, baru nanti kita revolve 360 derajat. Dalam hal ini saya menggunakan metode revolve. Oke, ini jadi saya membuat bentuknya ini separuh dari gambar ini, nanti baru kita revolve. Oke, setelah ini kita beri ukuran. Untuk panjang 200, untuk ukuran sama ini sketch dimension. Dari sini ke sini 200 mm. Kita ukuran lagi karena ini di setengah diameter. Ini ada M24
24. Ini berarti sini sampai sini setengahnya dari 24, berarti 12. Oke. Ini berarti 20, jadi ini 10. Ini juga sama yang di depan. Ini 12 juga, diameter 24. Kemudian lanjutnya ini ada diameter 36. Sampai ini kita bagi 2 berarti 18. Kemudian lagi setelah 36 ada diameter 60. Ini sampai sini puncak. Ini 60, kita beri ukuran 30. Kemudian setelah itu ada lagi diameter 70 dan 100. Ini 70 berarti 35. Ini 35. Yang terakhir diameter 100 berarti ini 50. Oke, untuk diameter sudah semua. Sekarang untuk panjangnya. Panjangnya kita lihat ini 50. Untuk sini 50. Kita beri 50 mili. Kemudian sini sampai sini 55. 55. Kemudian lagi kita cek ukuran. Ada 80 dan 125. Sini 80. Kemudian ini 125. 125. Kita cek. Oke, 125. Kemudian yang terakhir 50. Ini sampai sini 50. 150. 150. Oke, seperti ini hasil dari sketch kita. Nanti setelah ini kita akan revolve. Ini sketch, kemudian kita cari revolve. Revolve aksisnya kita pilih garis tengah sumbu. Ini untuk sumbu perputaran 360 derajat, maka akan terbentuk bulat sempurna. Seperti ini hasilnya. Ini kemudian kita beri fitur yang belum ada. Misalkan ini ada ulir. Kita cari ulir. Ulir itu ada di grid, cari thread. Ini thread dengan ukuran M. Kalau kita lihat M24 kali 2. Oke. Kemudian ada chamfer. Mana chamfer? Chamfer. Sini ada chamfer. Saya pilih yang coil. Ini chamfernya 2 mili. Kemudian ada fillet. Filletnya di sini ada 5 mili. Sini juga 5 mili. Kita ulang lagi. Ini juga 5. Kita cek. Enggak. Oke, 5 seperti ini. Kemudian ini ada fillet 2. Seperti ini kita cek gambarnya secara keseluruhan. RR sudah. Oke. Gambarnya jadi seperti ini. Setelah ini baru kita akan proses scam-nya setelah kita gambar tadi menggunakan di halaman desain. Nanti untuk editingnya bisa di sini. Misalkan ini bagian fillet.
Nah, nanti akan aktif di sini. Silakan nanti kalau ada kesalahan bisa diediting di sini. Tinggal di double. Nah, langsung ditinggal di sini. Misalkan ini salah jadi misalkan jadi 4. Nah, ini seperti ini. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya setelah selesai kita menggambar, kita beralih ke manufaktur. Caranya klik di sini, ada manufaktur, kita pilih. Oke, ini adalah icon toolbar untuk manufaktur. Seperti ini ada milling, turning, additive, routing, fabrication, dan utilities. Saya pilih turning karena ini pekerjaan turning. Sebelum ke turning, saya akan membuat benda awalnya dulu atau blank materialnya dulu. Saya klik setup. Ini karena pekerjaan bubut, saya pilih bubut turning. Bentuknya ini, bakalannya ini, saya akan memberi bakalannya itu saya lebihkan. Misalkan ini diameternya itu jadi 100, diameternya tetap 100. Ini tak buat 205 panjangnya. Seperti ini, jadi nanti kelebihan untuk facing. Kemudian selanjutnya model posisinya ini semua. Kemudian ini originnya saya pilih yang stock from karena ini yang biasanya dipakai. Kita bisa memindah stoknya itu di belakang atau di manapun bisa. Saya pilih yang stock from karena ini nanti kita pakai yang seperti biasanya. Oke, seperti ini langsung saya oke. Kemudian setelah kita memanggil blanknya atau raw materialnya, selanjutnya kita proses. Langkah pertama untuk proses bubut seperti biasa, saya akan membuat casing dulu untuk pengerjaan yang ujung. Saya ini pilih turning, ini nanti kita areanya di sini. Saya pilih turning face. Kemudian muncul dialog, saya pilih toolnya atau pahat yang mau kita pakai itu pakai pahat apa, kita panggil di sini. Saya pilih new tool. Nah, ini ada banyak tool, ada tool general, tool grooving, tool threading, tool boring. Saya pilih yang general. Kemudian materialnya carbide dan lain sebagainya. Langsung saya oke saja. Ini langsung oke. Kemudian yang perlu ini langsung secara default ini akan menghitung putaran spindle, kemudian cutting feet per revolution dan lain sebagainya. Secara default seperti ini. Nah, kalau ingin merubah ya nanti kita rubah. Kemudian saya akan memulai ini pahat ini saya mulai di depan material tadi biar tidak langsung nabrak. Sepanjang misalkan 2 mili. Oke. Kemudian ini tadi di proses pengerjaannya seperti ini. Saya oke saja. Kita cek, klik kanan, kita simulasikan. Coba set ini proses sekali untuk dari pahat bergerak dari depan maju dulu baru pemakanan menuju pusat benda kerja. Oke, selanjutnya kita akan membuat pengasaran dulu untuk pekerjaan bubut atau
Roughing ini saya pilih ini, kemudian pahatnya saya samakan saja, kemudian ini tidak saya rubah, kemudian ini saya biar ada pahat bebas saya majukan saja sepanjang 2 mili biar ada bebas start mulai pahat itu makan benda kerja. Kemudian ini saya tidak rubah, kemudian lagi untuk deep cut-nya ini yang perlu, ini adalah kedalaman pemakanan per pemakanan. Kalau di bawahnya ini tertulis 1,2, misalkan saya rubah jadi 1 mili per pemakanan. Ini oke, langsung saya oke saja. Ini secara langsung komputer akan menghitung untuk proses yang kita pilih tadi untuk pemasaran. Kita simulasikan, klik kanan, simulation, start. Ini proses pengasaran pada pekerjaan turning atau bubut. Ini saya cepatkan seperti ini masih kasar, terutama pada pekerjaan chamfer atau fillet atau pekerjaan miring virus. Kemudian selanjutnya saya akan membuat pekerjaan finishing dulu. Finishing saya pilih ini, proses untuk finishing. Langsung saja pahatnya saya samakan. Ini tidak saya rubah, ini tetap mulanya dari 2 mili tadi dari depan kerja. Ini tidak saya rubah, step overnya 1, berarti 1 kali pemakanan. Oke, langsung ini 1 kali pemakanan, langsung pemakanan bentuk menjadi bentuk. Ini langsung jadi bentuk. Oke. Kalau saya gabung dari finishing ke finishing, kira-kira seperti ini. Saya cepatkan. Ini proses untuk pembubutan menggunakan Fusion 360. Ini sudah jadi bentuknya. Kemudian setelah ini kita akan mengerjakan alur dulu. Untuk alur saya pilih groove seperti ini groove. Kemudian karena pahatnya beda dengan pekerjaan tadi, saya ganti pahatnya dulu. Saya pilih pahat groove. Ini tinggal saya ganti turning groove seperti ini. Karena ini bentuknya itu bukan bulat, saya akan ganti square, persegi. Ini tidak saya rubah dengan lebar 3 mili. Sementara tadi yang dikerjakan adalah 5 mm untuk materialnya karpet. Saya pilih OK. Kemudian saya OK lagi. Kemudian saya akan memilih lokasi yang mau dibuat groove itu yang mana, atau yang dibuat alur itu mana. Ini sementara tidak saya rubah. Ini saya akan memilih groove itu di selection. Ini saya seleksi yang frontnya ini. Kemudian ini startnya dari sini, kemudian berakhir ke selection juga. Ini saya pilih yang sebelah sini. Ini saya
Oke, langsung saya oke dulu. Kita cek hasil pekerjaannya. Kalau kita simulasikan seperti ini. Ini akan oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah terakhir, kita akan membuat ulir luar atau thread dalam hal pekerjaan ini. Saya pilih turning thread. Saya pilih oke. Karena ini pahatnya juga beda, saya ganti pahatnya dulu. Pahat bubut di sini. Kemudian saya ganti turning threading. Ini. Kemudian saya model bordernya seperti apa bisa dipindah di sini atau dicari di sini. Oke, kalau misalkan kita pakai ini kemudian pitnya karena tadi pitnya itu 2 M24/2 ini saya ganti 2. Oke, langsung saya klik OK. Oke, kemudian area yang mau dibuat ulir mana nanti kita pilih. Ini saya pilih sini. Dari sini ke sini. Oke. Ini sudah. Kemudian lagi kita cek lagi untuk yang lain. Kedalaman threadnya kita rubah dulu juga karena M2 berarti kita misalkan ini tak ganti 2 kedalaman ulirnya. Saya pilih OK. Kita cek simulation, kita lihat threadnya, pekerjaan threadnya seperti ini. Seperti ini. Kalau saya gabung semua, ini kita simulasikan semua. Saya pilih semua dari face sampai roughing, kemudian finishing, groove, sama thread. Kita klik select semua, kita simulasikan seperti ini. Pertama facing, kemudian pengasaran. Ini pengasaran. Mencari sesuai bentuknya. Ini saya cepatkan. Kemudian setelah itu ada finishing, kita finishing dulu untuk bentuknya. Ini finishing, kemudian buat alur, dan di terakhir adalah membuat thread. Ini threadnya semacam ini. Seperti ini untuk proses manufakturnya. Yang terakhir adalah kita akan endingnya kita akan mencari camnya. Kita tinggal klik ini post prosesornya, kita cari post prosesor. Oke, ini kemudian kita bisa pilih vendornya, misalkan merek untuk kontrolnya apa dan sebagainya. Misalkan saya pilih Fanuc. Untuk tipenya misalkan Fanuc, untuk Fanuc turning. Ini saya pilih post, maka ini akan memproses. Ini kita namai dulu latihan bubut, misalkan turning. Saya save, maka akan proses prosesornya sudah dapat, dan ini programnya adalah ini. Ini bisa dari profile finishing, ada thread, ada di sini semua. Itu kita belajar menggunakan Autodesk Fusion 360. Sekali lagi kamu bisa download kemudian untuk mendapatkan education license
Jadi ini gratis untuk education, silahkan mendaftar di alamatnya Kodes tadi, silahkan di sini. Jadi kita bisa belajar dari yang menggunakan software gratis dan resmi. Eh, ini saya kira bisa dicoba di rumah. Saya kira semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lain kali. Nanti untuk setelah ini kita coba buat untuk yang pekerjaan mailing karena buku sudah, kemudian kita buat mailing. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.